Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa semuanya, karena sudah pada tahapan tengah semester ya. Oke teman-teman, pada bagian tengah semester ini kita akan melaksanakan UTS, ujian tengah semester, di mana tugasnya itu membuat naskah yang nantinya naskah ini kita akan coba satukan, kemudian dijadikan buku ya, book chapter. Kita usahakan ke sana. Oke teman-teman, di sini ada penamaan bab. Penamaan bab ini disesuaikan dengan kelompoknya. Jadi semisal kelompok 1 berarti bab 1, kelompok 2 bab 2. Nah, ini contohnya bab 5. Bab 5 berarti dia kelompok 5. Adapun B itu, teman-teman, itu adalah pembahasannya. Teman-teman di pembahasan keberapa nih di dalam kelompok itu? Jika pembahasan kedua berarti bisa tuliskan poin B. Jadi 5B, kelompok 5 pembahasan kedua. Ketika pembahasan pertama bisa bikin bab 5 poin A gitu, 5A. Nah, kayak gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Itu cara penulisan babnya. Nanti kalau teman-teman belum paham bisa tanya ya ke Bapak, bisa WA langsung, chat pribadi gitu, atau bisa tanya ke teman sekelompoknya. Nah, adapun ini Rizka Wintan, ini salah satu contoh aja teman-teman. Di sini tuliskan nama teman-teman semua gitu, nama penulisnya dituliskan, kemudian tema kelompoknya, kan kemarin sudah dibagi kelompok ya, kemudian ada tema-temanya. Nah, tuliskan di sini filsafat Sokrates gitu. Kalau teman-teman tema kelompoknya filsafat Sokrates, disesuaikan dengan tema kelompoknya ya. Atau kita bisa juga tuliskan kajian filsafat Sokrates gitu. Tema besarnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini Rizka Wintan akan membahas tentang asal usul perjalanan dan konsep dasar metode Sokrates. Nah, jadi tiap anggota kelompok itu punya poin pembahasannya masing-masing. Di sini contohnya Rizka ini tentang asal usul perjalanan. Maka kita tuliskan juga pembahasan tentang asal usul perjalanan dan konsep dasar metode Sokratesnya. Kita tuliskan di sini. Template-nya itu sesuaikan ya. Kalau ini mencorok, ya mencorok lagi biar rapih gitu tulisannya. Dan pembahasannya itu ya harus lumayan banyak ya, karena ini naskah buku gitu. Kecuali nanti di PowerPoint berarti poin-poinnya saja yang dijadikan power untuk teman-teman dalam hal presentasi. Nah, di sini cara pengutipan teman-teman, Boston itu nama kota ya. Kalau pengutipan itu yang dimasukkan adalah nama penulisnya. Kalimat ini disampaikan oleh siapa gitu. Di sini Sokrates menggunakan metode dialektika yang melibatkan serangkaian tanya jawab. Nah, maka yang ngomong ini adalah Godinnya gitu. Sedangkan Boston itu adalah nama ininya, nama tempat. Jadi Bostonnya kita blok, kemudian kita hapuskan saja. Kayak gitu teman-teman untuk pembuatan referensi atau kutipannya. Nah, kemudian kutipan ini harus relevan atau harus sama dengan yang ada di daftar pustaka. Nah, di sini ada temuan lagi nih pengutipannya. Di sini tulisannya Mustansyir dikutip dalam Maksum. Berarti buku yang kita lihat itu adalah buku Maksum kan? Maka mustasyirnya dihapus saja.
Oke, biar pembaca tahu bahwa kita itu membaca buku dari Maksum. Kemudian untuk halamannya bisa dihapus saja. Kemudian untuk kutipan itu seharusnya kalau di akhir itu harusnya kutipan dulu baru titik gitu. Jangan titik dulu baru kutipan. Oke, teman-teman. Paham ya? Oke, kita coba lanjut. Di sini Teh Risna selain asal usul, dia juga pengen membahas tentang prinsip-prinsip utama metode pemikiran Sokrates gitu. Jadi dalam satu sub pembahasan itu teman-teman bisa masukkan beberapa poin pembahasan agar pembahasan kita kaya akan hasanah keilmuan, teman-teman. Nah, terkait dengan prinsip yang pertama tentang pengetahuan ketidaktahuan adalah kesadaran akan ketidaktahuan. Nah, di sini ada poin satu. Poin satunya itu harus kita rapihkan, teman-teman. Jangan mepet kayak gini. Caranya tinggal klik aja yang numbering ini. Klik. Nanti dia akan rapi sendiri. Tinggal kita rapikan. Kita bisa tarik yang bagian bawahnya ini ke sini. Oke. Nah, cocok. Oke, kemudian nah yang poin 2 juga kan nggak ini tuh nggak sama tuh, nggak rapi. Kita tinggal klik aja numberingnya, maka dia akan rapi. Nah, lebih singkatnya kayak gini, teman-teman. Teman-teman tinggal klik ini nomor 1 dijadikan sebagai contoh atau model ya. Tinggal Ctrl Shift kemudian C. Nah, kita akan mengcopy model ini. Nah, ini followernya, tinggal kita klik aja Ctrl Shift V. Nah, dia akan berubah dengan sendirinya, teman-teman. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan layouting. Nah, gitu. Nah, kemudian kepala ini atau subjudul ini jangan dibiarkan sendirian, teman-teman. Kasih badannya, kasih pembahasannya. Jadi kita bisa lakukan enter saja. Nah, kayak gini kan lebih bagus nih. Nah, nomor 3 juga tuh poinnya masih belum sesuai ya. Kita tinggal mengcopy yang dari poin 1 tadi, kan sudah di Ctrl Shift C. Nah, sekarang tinggal kita ini jadikan sebagai follower. Ctrl Shift V, berubah. Nah, tinggal kita hapus deh nomor 3-nya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oh, ini nomor 4 juga. Ctrl Shift V. Waduh, berubah langsung. Iya, mantap. Tinggal nomor 5 juga ternyata sama, Ctrl Shift V juga. Nah, kan cepet tuh. 6 juga sama. Nah, tinggal Ctrl Shift V. Gampang. Nah, di sini ada poin juga nih. 1 2 3 4. Tuh, kata-katanya banyak yang bertabrakan. Kita blok ya, teman-teman. Kemudian tinggal klik numbering aja. Set. Wah, rapi dengan sendirinya, teman-teman. Oke, ini kesimpulan juga bisa ya. Tadi jangan dibiarkan kepalanya sendirian tanpa badan. Jadi kita enter aja kesimpulannya biar ada badannya. Oke, ini daftar pustaka penulisannya kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini penulisannya masih nggak rapi nih. Mana yang kita jadikan acuan? Misalkan kita jadikan acuan yang paragraf 2 nih, yang G Dinora. Kita jadikan model ya. Caranya Ctrl kemudian Shift kemudian C. Nah, kita jadikan yang Sofyan ini sebagai followernya. Kita blok terus Ctrl Shift V. Oke, berubah sendiri jadi rapi. Begitu juga dengan yang ketiga, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V lagi, dan terakhir Ctrl Shift V lagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan terakhir, jangan lupa ada kata sulit. Selain daftar pustaka, nanti kita masukkan juga kata sulitnya. Itu apa? Kata sulit itu kata-kata ya minimal kita nggak paham gitu.
sehingga itu perlu dituliskan agar sesuai, teman-teman. Contohnya ini kontroversi adalah suatu situasi atau topik yang memicu perdebatan, perselisihan pendapat, atau ketidaksepakatan yang luas di antara kelompok orang atau masyarakat. Nah, hal-hal yang belum kita temui di sini selama sekolah gitu, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah belum kenal, ya kita harus cari istilahnya. Ini contohnya kontroversi, kemudian ada absolut dan sebagainya. Ini kata-kata sulit menurut Teh Risna. Kemudian kita masukkan di kata kunci juga nih. Kata kunci atau keyword adalah kata-kata yang sering muncul dalam tulisan teman-teman nih. Di sini contohnya adalah filsafat. Kan tadi naskahnya tuh banyak banget ya berbicara tentang filsafat itu. Nah, di sini dijelaskan kata kuncinya. Filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang mendalami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, kemudian berpikir kritis juga sering muncul, efektif, metode. Kayak dalam ilmu matematika itu biasanya disebut modus ya, teman-teman. Angka yang sering muncul itu namanya modus. Oke, terakhir adalah pembuatan peta konsep. Nah, ini peta konsepnya contohnya seperti ini. Peta konsep itu dibuat dengan semenarik mungkin ya teman-teman, bisa gambar bola lampu atau kreasi lainnya. Dan peta konsep itu bentuknya macam-macam, sekreatif teman-teman. Misalkan Teh Risna ini pengen bikin peta konsep sesuai inisial namanya, bikin huruf R, kemudian judulnya gimana, terus cabang-cabangnya gimana gitu. Bisa sekreatif teman-teman, bisa juga dalam bentuk bagan, bisa bebas lah ini mah. Oke, paham ya teman-teman? Silakan teman-teman mengerjakan UTS-nya dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Bikin ya, karena barangkali bisa dijadikan buku. Nanti nama teman-teman semua akan masuk ini dalam buku ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Barangkali ada mengalami kesulitan, nanti bisa tanya langsung ke Bapak atau lewat pagingnya gitu, biar langsung tanya ke Bapak. Atau barangkali teman-teman yang sudah paham, nanti bisa ajarin ya teman-teman yang lainnya. Kita harus saling bantu, saling support untuk kebaikan bersama, karena kebaikan salah satunya adalah pengetahuan dan kejahatan salah satunya adalah kebodohan. Mari kita saling bersinergi teman-teman untuk memperbanyak pengalaman, kemudian koneksi, serta menambah hasanah keilmuan kita terkait dengan filsafat. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.